Adillah pada kami tak bodoh, meski memang kami tak pandai. Tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi hati. Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Engkau ada untuk siapa? Ini kami rakyat jelata, mau sampaikan semua keluh kesah. Bekerjalah dengan hati, pakai empati, jangan banyak intrik, apalagi bikin taktik. Bijaklah dalam membuat peraturan, jangan sampai bikin aturan yang berat sebelah. Ini pasal-pasal yang direvisi. Karena kalau yang beredar jauh lebih banyak dari ini. Padahal hanya 3 pasal. Nah kita lihat pembuktiannya nanti di hari Kamis ketika itu diusahkan menjadi undang-undang. Ya. Pasal 3, pasal 47, dan pasal 53. Ini. Mari kita dengarkan ya penjelasannya. Rekan media yang saya hormati, pada hari ini saya selaku yang mewakili pimpinan DPR bersama dengan para pimpinan Komisi 1 dan perwakilan dari pimpinan fraksi yang ada di DPR ingin menjelaskan kepada publik melalui rekan-rekan media tentang revisi Undang-Undang Tentara Nasional Republik Indonesia. Seperti kita tahu bahwa dalam beberapa waktu ini telah terjadi dinamika mengenai revisi Undang-Undang Tentara Nasional Republik Indonesia, dan kami cermati bahwa di publik, di media sosial itu beredar draft-draft yang berbeda dengan yang dibahas di Komisi 1 DPR RI. Nah, untuk itu hari ini kami akan menjelaskan kepada publik melalui rekan-rekan media beberapa pasal yang sebenarnya yang pada saat ini sedang dibahas di Komisi 1 DPR RI. Yang pertama, ada 3 pasal. 3 pasal yang kemudian masuk dalam revisi Undang-Undang Tentara Nasional Republik Indonesia. 3 pasal itu terdiri dari pasal 3, yaitu mengenai kedudukan TNI. Jadi ini sifatnya internal, yaitu ayat 1 misalnya, dalam pengerahan dan penggunaan kekuatan militer, TNI berkedudukan di bawah Presiden. Itu tidak ada perubahan. Kemudian ayat 2-nya, kebijakan dan strategi pertahanan serta dukungan administrasi yang berkaitan dengan Menarik adalah kita tahu bagi ketua Komisi 1 itu adalah Utut Adianto dari PDIP. Tapi kalau menilik pada pendapatnya Faisal Assegaf, ini menarik ketika dikaitkan. Jangan-jangan ini yang harus diwaspadai. Ada yang tidak suka dengan RUU TNI ini adalah orang-orang yang berpengaruh atau berkuasa di periode sebelumnya. Mari kita lanjutkan dulu. Aspek perencanaan strategis TNI itu berada di dalam koordinasi Kementerian Pertahanan. Ini pasal dibuat supaya semua sinergis dan lebih rapi dalam administrasinya. Kemudian pasal 53 itu tentang usia pensiun yang mengacu pada undang-undang institusi lain. Ada kenaikan batas usia pensiun, yaitu bervariatif antara 55 tahun sampai dengan 62 tahun. Dan ini perinciannya kita akan bagikan kepada teman-teman media sebentar lagi. Kemudian pasal ketiga yaitu pasal 47, yaitu prajurit dapat menduduki jabatan pada
kementerian atau lembaga. Jadi prajurit aktif dapat menduduki jabatan pada kementerian lembaga. Pada saat ini sebelum direvisi ada 10, kemudian ada penambahan karena di masing-masing institusi di undang-undangnya dicantumkan, sehingga kita masukkan ke dalam revisi Undang-Undang TNI seperti Kejaksaan Agung misalnya, karena ada di situ Jaksa Agung Pidana Militer yang di Undang-Undang Kejaksaan itu jabat oleh TNI, di sini kita masukkan. Kemudian untuk pengelola perbatasan, karena itu beririsan dengan tugas pokok dan fungsi. Dan ini bisa dilihat nanti pada draft yang akan kita bagikan ke kawan-kawan media. Kemudian selain itu pada pasal 47. Nah, yang menarik adalah ketika tadi disampaikan bahwa kenaikan batas usia itu bervariatif antara 55 sampai 62. Yang tersebar di berbagai media disampaikan, sosial media tentu maksudnya, ada 55 sampai 65. Kan ini memang kemudian mengganggu rasa keadilan. Ya, kalau bicaranya 55 sampai 65. Nah, tapi kan ternyata tidak. Itu rinciannya beda-beda. Setiap pangkat beda. Bahkan detail sampai pada bagaimana yang aktif saat ini di usia 51, maka dia akan pensiun di... Nah, pertimbangan-pertimbangannya begitu detail. Saya kira ini harus diluruskan. Ya. Lanjutkan dulu. Ayat 2. Selain menduduki jabatan pada kementerian atau lembaga sebagai pada mana dimaksud pada ayat 1 yang tadi saya sudah terangkan, prajurit dapat menduduki jabatan sipil lainnya setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan. Jadi dalam revisi Undang-Undang TNI itu hanya ada 3 pasal, yaitu pasal 3, pasal 53, dan pasal 47. Jadi nggak ada pasal-pasal lain yang kemudian di draft yang beredar di media sosial itu saya lihat banyak sekali. Dan kemudian kalaupun ada pasal-pasal yang sama yang kita sampaikan, itu juga isinya sangat jauh berbeda. Demikian rekan-rekan media sekalian, sebentar nanti kita akan bagikan draft yang pada saat ini sedang direvisi di Komisi 1. Demikian dari saya. Mungkin ada tambahan Pak Utut selaku pimpinan Komisi 1. Silakan. Terima kasih Pak Dasko, Wakil Ketua DPR RI yang selalu ada di setiap harinya di DPR. Ibu Bapak, yang perlu saya sampaikan bahwa dari konsep hukum acara dan mekanisme semua sudah terpenuhi. Ya, baik, kita langsung geser ke sini. Omong kosong, dui fungsi ABRI rebound ya. Jadi tidak ada itu dui fungsi ABRI kembali diberlakukan di eranya Prabowo hari ini. Ini harus diluruskan ya. Ya, ini laporan dari dibuat oleh Haris Ruslimoti. Revisi Undang-Undang TNI tidak menyalahi semangat reformasi karena hanya mengatur penugasan TNI di wilayah jabatan operasional, profesional, kementerian, dan lembaga. Kecuali penambahan usia juga ya. Kemudian pertama, pada prinsipnya kami tetap menghormati partisipasi publik dalam mengkritisi dan memberi masukan untuk menyempurnakan revisi RUU TNI dan Polri. Sikap kritis ini mesti diletakkan dalam pijakan dan arah yang sejalan dengan semangat proklamasi. Kedua, saya menilai salah satu ciri supremasi sipil yang tampak di depan dengkul dan jidat kita adalah ketika revisi Undang-Undang TNI dilakukan oleh lembaga tinggi negara DPR. Padahal merupakan representasi kehendak rakyat masyarakat sipil, anggota DPR-nya sendiri berasal dari banyak parpol dan parpol adalah organisasi politik masyarakat sipil. TNI hari ini tidak mempunyai fungsi sosial dan politik. TNI tidak mempunyai kewenangan untuk terlibat langsung dalam membuat peraturan yang mengatur dirinya sendiri. Ini yang membedakan dengan Orde Baru. Ya, seperti yang terjadi di era Orde Baru dulu, TNI hanya diminta masukan sebagai bahan pertimbangan terkait revisi undang-undang yang mengatur dirinya. TNI sekarang hanya menjadi pelaksana dari undang-undang yang dibuat dan diputuskan oleh lembaga tinggi negara seperti DPR. Hanya itu saja, tidak lebih dari itu. Sepanjang era reformasi, TNI membuktikan dirinya tunduk pada keputusan lembaga negara yang dikendalikan oleh politisi sipil.
Kenyataan ini menunjukkan bahwa supremasi sipil bahkan tampak nyata di depan jidat dan dengkul kita. Dibuktikan ketika sedang berlangsung revisi Undang-Undang TNI. Ketiga, jika kita perhatikan, berbeda dengan Orde Baru melalui peran Sospol ABRI, ada jabatan Kasospol ABRI dan fraksi ABRI di DPR dan MPR. Ketika itu disebut sebagai dui fungsi ABRI lantaran selain berfungsi sebagai institusi pertahanan negara, ABRI juga berfungsi sebagai kekuatan sosial politik, menjadi dinamisator dan stabilator politik. ABRI menjadi konduktor dan terlibat langsung membuat keputusan politik kenegaraan di lembaga tinggi dan tertinggi negara, termasuk keputusan yang mengatur tugas pokok dan fungsi ABRI. Jadi dirinya mengatur untuk dirinya sendiri. Ini berbeda. Hari ini dirinya diatur oleh organisasi sipil yang bernama partai politik. Begitu ya. Kemudian yang harus juga dipahami bahwa dui fungsi ABRI Reborn itu tidak terbukti karena dengan penjelasan yang barusan kita melihat apa-apa yang terjadi di era Orde Baru tidak terjadi hari ini. Ini sebuah fakta yang harus kita pahami bersama sehingga kita bisa melihat ketika masih ada narasi-narasi yang mengatakan bahwa Prabowo dan Jokowi sama saja, saya kira ini tidak terbukti. Kita melihat ya, seperti yang disampaikan oleh Faisal Assegaf tadi, 10 tahun Jokowi memperalat polisi. Sekarang Prabowo merangkul TNI. Kita akan lihat bagaimana efektivitasnya nanti. Akan terlihat dalam waktu dekat, saya kira dalam 1-2 bulan ke depan. Apakah fungsi ini akan efektif atau tidak? Dilihat dari proses by prosesnya. Jadi mari kita bersabar sebentar, kemudian tetap dengan kritis kita akan pantau kinerja pemerintah Prabowo Subianto.